Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Adabut Talib ma'asyikhihi, adab seorang talib terhadap gurunya. Pelajaran adab ini, ayyuhal ikhwat thalabatul ilm, mungkin dianggap sepele pada saat ini. Namun buku Adabut Talib ma'asyikhihi ini perkara yang nanti antum akan butuhkan setelah antum menjadi seorang pengajar. Saat ini mungkin bagi seorang talib ya sudah adab biasa. Makanya kata para ulama, fa innaka la tadri mata tahtaju ilal ilm. Engkau tidak tahu kapan engkau butuh terhadap ilmu tersebut. Untuk saat ini mungkin tidak terlalu antum butuh. Ya benar. Nanti ketika antum berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, antum berdakwah, antum mengajar, antum punya murid, antum akan butuh terhadap buku ini tadi. Sebagai pengalaman kita, berapa banyak dulu dari kalangan thalabatul ilm, ketika kita belajar di pondok, belajar di Yaman, kadang menyepelekan suatu buku ini tidak terlalu penting. Ketika pulang ke Indonesia, ternyata butuh buku yang tipis. Ya, buku ini sudah dijual dulu di Yaman. Anak pribadi, ya sudahlah, tidak terlalu penting buku seperti ini. Setelah di Indonesia berjalan waktu, anak mengajar, anak dakwah, anak punya murid, ternyata butuh buku ini tadi. Baru bercarian, pengen beli, pengen baca. Dulu tidak dibutuhkan. Suatu ilmu tersebut terkadang awalnya memang tidak dibutuhkan, namun suatu saat bisa jadi antum butuhkan. Di sini bab di halaman 42 disebutkan at-talibu yunsitu li syaikhi. Seorang talib yunsit diam untuk mendengarkan gurunya. Diam di sini maknanya diam, mendengarkan dengan saksama. Ini termasuk adab bagi seorang talibul ilmi ketika bermajelis ilmu, ketika di halaqatil ilm, di majelis ilm, dia harus beradab dengan adab yang syar'i, yaitu al-insat lisama'i kalami syekh awil mudarris. Dia berupaya untuk diam, dengarkan baik-baik perkataan seorang syekh atau gurunya tadi. Di sini penulis menyebutkan hadis, menyebutkan kalam ulama dalam hal ini, menunjukkan adab ini betul-betul adab yang ma'ruf di kalangan sahabat, di kalangan para ulama. Dibawakan hadis di sini an Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, bukan al-Jabali, ya, al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau sahabi, termasuk sahabi yang meriwayatkan hadis. Kalau dalam bab akidah, hadis apa namanya? Hadis tentang ru'yah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tadhamuna fi ru'yatihi. Hadis dari sahabat Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Qala, beliau mengatakan,
Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada dia pada saat hajjatul wada'. Hajjatul wada' disebut dengan haji wada' dikarenakan haji terakhir Rasul yang dikenal dengan haji perpisahan, dikarenakan tidak lama, lebih kurang 80 hari, lebih sedikit lah dari haji tersebut Rasulullah SAW wafat. Rasul menyatakan kepada Jarir, istansitin nas, istansit an-nasa. Kalau mau diwasol, istansitin nas, minta umat manusia itu untuk diam. Faham? Wadih? Kata Rasul, minta ke orang-orang itu supaya diam. Jadi itu udah pernah dilakukan oleh Rasul. Nasin, coba suruh anak-anak itu diam. Boleh enggak? Ya boleh. Rasul SAW pernah melakukannya kepada Jarir. Istansitin nas, minta ke orang-orang itu untuk diam. Jangan bikin gaduh, jangan rame. Faqal, di antara wasiat Rasul ketika haji wada', la tarji'u ba'di kuffaron. Janganlah kalian kembali setelah wafatku nanti kuffaron, balik menjadi kufur lagi. Kuffaron, kufur di situ kufur apa? Kufrun asghar, kufur kecil, bukan kufur besar. Apa dalil yang menunjukkan kufur di sini kufur kecil? Dijelaskan hadis yang setelahnya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu sebagian kalian membunuh, menebas leher sebagian yang lain. Maknanya janganlah kalian nanti setelah aku wafat balik jadi kufur, yaitu dengan cara apa? Satu sama lain saling berperang, saling membunuh dalam keadaan sama-sama muslim. Menunjukkan tindakan tersebut, tindakan berperang, saling bermusuhan, saling bacok-bacokan, kapak-kapaan bahasa kitanya, itu disebut dengan apa? Kufur. Tapi kufurnya kufur kecil, kufurun asghar. Kira-kira pada lafaz manalah dalalah ini yang menunjukkan kufur kecil? Yaitu pada lafaz yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian yaitu membunuh sebagian yang lain. Perkara yang ma'ruf di kalangan kita yang namanya al-qatl, selagi tidak meyakini halalnya darah kaum muslimin, ya istihlal, pembunuhan itu cuma dosa besar. Namun ada faedah ikhwan dari sisi yang dulu pernah Ana sampaikan ke antum, bahwasannya para ulama menyebutkan lafaz kufrun kalau dinakirohkan memberikan faedah kufur di situ kufur kecil. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul dalam kitab beliau, ada di sini berarti di maktabah sana. Apa namanya judulnya? Yang ditaklik sama Syekh Adil As-Sayyid. Kalau tidak salah judulnya Al-Muhkam wal Mutasyabih fit Takfir. Karya Syekh Muhammad Umar Bazmul disyarah atau ditaklik Syekh Adil As-Sayyid. Seingat ana ya, antum cek sendiri di maktabah sebelah. Di situ dinukilkan kalamnya Ibnu Taimiyah. Kalamnya Ibnu Taimiyah yang membedakan. Kalau antum ketemu nas lafadznya kufrunnya atau kufarnya tadi dengan lafadz nakiroh, maka yang dimaksudkan kufur kecil. Kalau dalam bentuk ma'rifat, maka kufur yang dimaksud adalah kufur besar. Difahami? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun nakiroh. Difahami?
Namun kata Syekh Adil As-Sayyid yang pensyarah kitab itu, Anda bisa lihat di buku itu ya, disebutkan kata beliau, ini laisa ala itlaqihi, namun ghaliban, keseringannya, dominannya seperti itu pada nas-nas dalil, pada nusus. Namun terkadang ada yang lafadznya ma'rifat, namun yang dimasukkan kufur kecil, ya. Atau sebaliknya. Kemudian kata beliau melanjutkan, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, al-insatu lil ulama, bab al-insat lil ulama, diam untuk mendengarkan para ulama. Wa dzakar al-hadits, Imam Bukhari membawakan hadis ini tadi. Jadi memang ada adab. Bagus ya Kitabul Ilm dalam Sahih Bukhari. Ya, ada rencana Anda ingin buka pelajaran Sahih Bukhari, dimulai dari awal. Itu tidak kata kitabnya beli matan. Itu mencatat deh, kalau ada faedahnya dicatat. Tapi kalau antum pengen ngeprint, Anda tidak baca, tidak merujuk semuanya. Tidak Anda baca huruf per huruf. Tapi kemungkinan faedahnya diantaranya Anda ambil dari kitab yang Anda share di grup santri itu. Paling tidak Anda ambil di situ ada, sama di Fathul Bari. Kita punya Fathul Bari. Tapi tidak dibacakan huruf per huruf. Ya. Qala al-Hafidh fil Fath. Berkata al-Hafidh dalam Al-Fath. Al-Hafidh di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan ay as-sukut wal istima' lima yaqulunahu. Maksud dari ucapan Imam Bukhari al-insatu lil ulama, diam untuk para ulama, maknanya diam dan mendengar. Ya, diam dan mendengarkan apa yang akan disampaikan, diucapkan oleh para ulama ini tadi. Itu maknanya al-insat lil ulama, as-sukut wal istima', diam dan dengar, bukan diam baik. Bukan tidur. Itu tidak masuk. Ya, maksud diam ini diam plus dengarkan. Jangan difahami itu disuruh insot. Insot itu umum, meliputi insot mendengarkan, insot tanpa mendengarkan, bukan. Al-Hafidh menjelaskan insot di situ as-sukut wal istima'. Difahami? Ya. Qala al-Imam Ibnu Juma'ah fit Tadhkirah. Berkata al-Imam Ibnu Juma'ah dalam kitab At-Tadhkirah. Namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab bagus ini tentang adab, tapi agak susah-susah dikit lah bahasanya. Ya. Kalau tidak salah dulu ada yang naruh buku terjemahannya di sini. Kalau tidak salah. Taufik apa mungkin dulu. Kata Ibnu Juma'ah Al-Kinani fil adabil ashir, pada adab yang ke-10. Wayan bagi alla yaqsura fil isra wa tafahum. Dan sepantasnya, selayaknya bagi seorang talibul ilmi alla yaqsur fil isra, agar tidak kurang ya, di dalam mendengarkan dan memahami. Maknanya sepantasnya bagi seorang thalibul ilmi agar tidak kurang dalam mendengarkan, dalam mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Au yashtaghil dhihnuhu bi fikrin au hadithin, dan sepantasnya alla yashtaghil, agar pikirannya tadi, benaknya tadi, zihn ya, akalnya tadi, pikiran dia, otaknya dia tidak sibuk dengan memikirkan sesuatu atau dengan ngobrol.
Jadi lihat, sepantasnya bagi seorang talibul ilmi untuk tidak meremehkan ya, sikap isra dan memahami dengan baik, serta tidak menyibukkan pemikiran dia dengan mikirkan yang lain atau obrolan. Tsumma yasta'idu syekha ma qalahu. Atofnya sebelumnya ya. Tsumma yasta'idah. Kalau antum atofkan sebelumnya berarti Allah ya. Tsumma Allah yasta'ida syekh ma qalahu. Gitu loh. Difahami? Kemudian dia tidak minta kepada syekhnya untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh syekhnya tadi. Yasta'id, minta ulangi. Artinya minta ulangi. Summa alla yasta'ida asy-syekha ma qalahu. Kemudian dia tidak minta ulangi kepada gurunya untuk mengucapkan apa yang telah diucapkan lagi, yang diucapkan oleh gurunya tadi. Difahami? Itu termasuk adab. Ulangi Ustaz. Ulangi Syekh. Apa Ustaz? Nah, makanya dengar baik-baik, ya kan? Dengar baik-baik. Li'anna dzalika isaa'atu adabin, dikarenakan hal tersebut merupakan isaa'atu adab. Adab yang buruk, adab yang tidak bagus. Difahami? Ustadznya lagi nyampaikan, dia ngobrol. Kan tidak dengar kan? Ya, itu tidak bagus. Bal yakunu musriyan likalamihi, bahkan sepantasnya bagi dia musriyan, berupaya untuk mendengarkan dan tunduk dengan seksama. Musri itu mendengarkan ya. Mendengarkan dengan seksama terhadap kalamnya guru tadi. Difahami? Hadiraz zihni, serta hadir zihin. Zihin itu apa? Pikiran dia, benaknya, benak akal pikiran dia hadir. Lima yasma'uhu min awwali marrah. Bahkan pikiran dia tadi, akal dia tadi hadir. Maksudnya apa? Betul-betul di majelis. Maksudnya hadir. Kan ada wong yang di majelis tapi pikiran di pasar. Ya benar? Ada wong di majelis tapi badannya baik di majelis, pikirannya di rumah. Nah, maksud kata beliau hadiruz zihni. Ya, pikirannya tadi betul-betul ada, siap. Lima yasma'uhu min awwali marrah. Betul-betul perhatian, hadir pikirannya tadi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya tadi dari awal pelajaran. Wa idza lam yasma' kalama syekhi li bu'dihi. Namun kalau dia tidak mendengar ucapan gurunya dikarenakan jauh gurunya, dia duduk paling belakang. Aw lam yafhamhu ma'al isra'i ilaihi wal iqbali alaihi, atau dia tidak faham ucapan gurunya tadi dalam keadaan dia sudah diam, sudah mendengarkan, sudah memperhatikan dengan baik, falahu, maka boleh ayas ala syekha i'adatahu, maka boleh bagi dia untuk bertanya kepada guru, untuk minta kepada guru agar ngulangi. Afwan Ustaz, ulangi Ustaz, tidak kedengaran. Maklum pengajian tidak pakai mic. Difahami? Au tafhimahu, atau memahamkan dia lagi. Ba'da bayani uzrihi, setelah dia menjelaskan uzurnya. Afwan Ustaz, ulangi Ustaz, tidak kedengaran Ustaz di belakang ini. Mic-nya kecilnya. Bisu'alin latif, dengan permohonan, permintaan yang sopan, yang halus, yang lembut. Pak, Tat, ulangi Tat. Oi, Tat, dengari, ulangi. Nah, itu namanya kan tidak bagus kan? Afwan Ustaz, tolong ulangi Ustaz, tadi tidak kedengeran. Ini nyegak. Orang kata orang majelis yang lain. Nak bertanya, pernah nyegak. Itu tadi. Difahami?
Kita masuk ke bab yang berikutnya. Sudah jelas ya? Nah, antum ini yang ngajar-ngajar ini ya. Siapa yang disuruh ngajar? Dafa, si Mus'ab, Idil. Faedah yang antum dapatkan ini antum sampaikan ke anak-anak. Anak-anak tuh nempel. Ceramah antum sedikit, 5 menit, 10 menit. Jangan antum bacokan bab al-insat lil ulama. Ya mereka tidak faham. Hitung-hitung murojaah antum. Adik-adik, ya. Diam, tidak boleh. Dulu Rasul dengan bahasa anak-anak. Dulu Rasul ketika mau khutbah, beliau minta kepada Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali nyuruh orang diam-diam. Kenapa? Dikarenakan ketika belajar itu tidak boleh ngomong. Bahkan Imam Bukhari dulu menulis bukunya Sahih Bukhari menyebutkan bab al-insat lil ulama, bab mendengarkan dengan seksama untuk perkataan para ulama. Ya antum dengan bahasa yang dengarkan baik-baik. Dapat faedah antum merajah hitung-hitung. Lagi khutbah. Bisa antum jadi khutbah. Khutbah singkat. Cip. Berapa menit itu durasinya? Kalau antum dengan bahasa khutib santai, cukup ya enggak? Ya benar? Terus antum campurkan hadis yang tentang khutbah Jumat tidak boleh ngomong kan? Antum tambahkan faedah-faedah ini tadi. Kalau di majelis ilmu, antum berapi-api tadi kan? Di majelis ilmu tidak diperbolehkan bagi kita ndak adab, isaatu adabin. Ya, apalagi ketika khutbah, dah pasanya antum. Cukup, ini masa pandemi, tidak perlu banyak khutbah tuh 10-15 menit, ya enggak? Cukup. Ya, ini mohon diperhatikan baik-baik para jamaah di masjid. Itu adab ketika khutib berkhutbah, jangan ada yang bicara. Kalau di majelis ilmu kita tidak diperbolehkan berbicara, apalagi ketika di khutbah Jumat yang kita memang dianjurkan untuk diam mendengar. Antum tinggal bawakan hadis yang biasa itu tadi kan. Bahkan kalau ada yang ngomong idza qulta li sahibi yaumal jum'ati ansid faqad laghut. Kalau engkau mengucapkan ke kawanmu diam pada hari Jumat itu sia-sia. Bisa kan jadi khutbah peringatan untuk mereka supaya ketika khutbah Jumat jangan ribut. Selesai. Ya benar? Pendek. Insya Allah nanti. Nah, kalau khutbah sampaikan adab seperti ini karena itu termasuk penting ya. Antum tengoklah khutbah, antum yang pernah anak suruh khutbah, yang dengar sama yang ngerewel banyak yang mana? Banyak yang ngerewel. Ndak budak kecil, ndak remaja, ndak tua juga. Kemudian adab yang berikutnya, al farqu bainal istima'i wal insat. Apa beda antara istima' dan insat? Ini adab yang berikutnya. Perbedaan antara istima' dan insat. Qala al-hafidh. Itu bacanya al-hafidh ya, bukan al-ha'id. Kalau ha'id itu tembok, dinding, pagar. Al-hafidh fil fathah. Berkata al-hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa qad waqa'a at-tafriqu bainal insati wal istima' fi qaulihi ta'ala. Sungguh telah ada perbedaan antara insat dan istima'. Sungguh telah ada perbedaan antara insat dan istima'. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Ini anjuran untuk apa? Untuk diam dan insat, mendengarkan dengan seksama.
Di sini ketika dibacakan ayat Al-Quran suruh diam, apalagi di majelis ilmu ya, karena di majelis ilmu juga dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, al-insatu huwa sukut. Insat itu adalah as-sukut, diam. As-sukut wa huwa yahsul mimman yastami' wa mimman la yastami', kayakuna mufakkiran fi amrin akhar. Insat itu adalah diam. Dan insat ini bisa didapatkan, bisa dihasilkan, bisa terjadi dari orang yang dengarkan dan dari orang yang tidak mendengarkan. Ya benar? Seperti ka'ayakuna mufakkiran fi amrin akhar, seperti orang yang mikirkan perkara lain. Anak tanya sama antum, siapa yang tadi lagi memikirkan sesuatu? Hah? Nah, contoh yang dua ya. Si Mus'ab ini dengarkan baik-baik. Dia diam, sukut, karena insat itu kan sukut. Dia diam, dia dengarkan, disebut dengan insat. Syu'bah diam, tapi dia mikirkan sesuatu, mikirkan yang lain. Misalkan mikirkan gawe untuk nak masak siang ini tadi. Apa boleh nak dimasak siang ini? Inilah jam 11, 12 kurang, belum memasak. Jadwal aku piket, bahkan lo kena marah sama kawan-kawan. Dia mikir, sama-sama insat bukan? Disebut insat. Mus'ab disebut dengan munsit, orang yang diam. Antum disebut dengan munsit. Difahami? Sehingga insat itu lebih umum. Difahami? Sekarang apa beda istima'? Wa kadzalikal istima', demikian juga istima'. Qad yakunu ma'as sukut, terkadang dia bersamaan diam. Dia dengar plus diam. Ya benar? Namanya istima'. Wa qad yakunu ma'an nutqi bi kalamin akhar, dan terkadang dibarengi dia mengucapkan ucapan lain. Dengar dia ngomongan ustaz tadi, tapi sambil ngobrol. La yastaghilu an-natiqu bihi an fahmi ma yaqulu alladhi yastami'u minhu. Sehingga orang yang mengucapkan ini tadi, yang ngobrol ini tadi, ya, la yastaghil, dia tidak terfokuskan untuk memahami apa yang diucapkan oleh si pengucap yang dia dengarkan tadi. Difahami? Faham istima'? Istima' tadi lebih global juga ya. Kadang dia diam, istima', diam. Waqad yakun, dan terkadang dibarengi ngobrol dengan ucapan yang lain. Dia dengar, tapi dia ngobrol sama kawannya. Sehingga apa dampaknya? La yastaghilun natiqu an fahmi ma yaqulu alladhi yastami'u minhu. Sehingga orang yang ngobrol ini tadi tidak bisa fokus ya, untuk memahami yang diucapkan oleh si pengucap yang dia dengarkan tadi. Difahami? Kita kan dianjurkan yang namanya seorang talibul ilmi, ya, sepantasnya apa? Pikiran dia tadi yashtagil, ya, bikalami syikh, itu kan, itu yang dianjurkan, yashtagil bikalami syikh. Nah sekarang dia la yashtagil, tidak fokus, tidak sibuk dengarkan kalam syikh, malah sibuk ngobrol. Difahami? Faham antum kalamnya tadi? Itu penjelasan be. La yashtagil an-natiqu bi an fahmi ma yaqulu alladhi yastami'u minhu. Seorang yang ngobrol ini tadi tidak fokus gitu loh. Tidak fokus dari apa? Dari memahami apa yang diucapkan oleh orang yang dia dengarkan tadi. Yaitu siapa? Gurunya. Difahami? Nah ini kan perintah dari Allah untuk perintah diam plus juga insat. Waqad qala Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu.
Sungguh Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya menyatakan awalul ilmi al-istima'. Ilmu yang pertama kali untuk dipelajari apa? Istima'. Dengarkan baik-baik. Itu pertama kali ilmu. Ilmu itu akan dapat pertama kalinya dengan cara apa? Istima'. Dengarkan. Nah, dengarkan. Siap, dengar. Tsummal insat. Kemudian diam. Tsummal hifdzu, kemudian dihafal. Tsummal amal, kemudian diamalkan. Tsumman nasyar, kemudian menyebarkan. Itu pula tahapan-tahapan ilmu, tingkatan-tingkatannya. Pertama kali duduk di majelis ilmu, dengarkan. Yang kedua, diam baik-baik. Kemudian dihafalkan. Kemudian antum amalkan. Terakhir baru antum sebarkan. Enggak lah sibuk dakwah, belajar dah galak. Apa aja sibuk ya, akhi? Ngapa ngisi kajian di sana? Atau sore kalau pagi sibuk ngajar. Pagi sibuk ngajar. Sore ya, akhi. Sama sore sibuk juga ngajar. Dakwah di sana. Malam sama juga malam. Pada subuh ketiduran susah bangun. Ya. Difahami? Nah, yang seperti ini itu namanya ndak mau istima', ndak mau insot. Pengennya nasihati, ndak galak di nasihati. Ya, talibul ilmi harus seperti itu. Ya, hafal ya. Awalul ilmi al-istima'u, tsumma al-insatu, tsumma al-hifdzu, tsumma al-amalu, tsumma an-nasyru. Itu tingkatannya. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Itu masih kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Selesai kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intaha. Yang alif ada hak itu artinya intaha. Aina hadzal adabu mimman yatakallam ma'a zamili fi darsi syekh. Mana adab yang seperti ini dari orang-orang yang ngobrol bersama temannya ketika pelajaran syekh. Ya, apalagi kalau di Yaman antum majelis besar. Biasa itu tadi. Banyak antum juga yang kajian tematik itu. Gimana? Pakai apa gitu? Basuh sana be. Udah basuh sini. Pakai balik. Ya enggak? Itu tadi. Mana adab? Itu tadi. Au yaqra fi kitabin akhar, atau baca buku lain. Ustadznya ngajar usul salasah. Ya, ngajar ini kajian. Entahlah kajian apa, usul salasah. Dia baca buku fikih. Apalagi misalkan mau ceramah, kajian tematik ya, sudah muhadharah biasa, kajian lepas. Tahu-tahu dia baca apa? Baca HP. Saya baca WhatsApp, chattingan. Au yal'ab bil jawal, atau main HP. Nah tadi ustadznya ceramah, dia main game, main HP, buka Facebook, Twitter, buka Instagram, ngupload kajian. Akhi, antum antum butuh kan aneh. Enggak benar. Yo, kalian butuhkan. Jepret buat status WA. Lah ya nalul ilmu birahatil jasad. Gayanya. Ya udah, itu gaya terlalu gaya. Itu namanya gombal, membohongi. Ya, ngomong layan nalul ilmu ila birahatil jasad, awak gawinya main HP. Ngobrol sama kawan. Ya. Au yaktubu asya'a la ta'alluqa laha bidarsi, atau nulis-nulis sesuatu yang tidak ada hubungan, tidak ada ikatannya dengan pelajaran. Bawa buku pena. Karena ini kebiasaan juga ya, sebagian penuntut ilmu. Mudah-mudahan tidak pada antum. Ya, karena dikit antum. Coba kalau banyak. Sambil nulis gambar dia. Ya nah, ini ada misalkan ustadznya ceramah, ini kajian, kalau kajian kitab kan fokusnya di kitab. Makanya anak tuh lebih senang kajian kitab. Ngapa? Karena fokusnya di kitab. Walaupun di tempat umum, kalau bawa kitab minimal terjemahan, dia fokusnya ke buku. Ini buku, bawa buku biasa. Ustadznya juga udah kajian ceramah biasa kan, misalnya itu muhadharah biasa. Misalnya terbosan dengarkan kalam ustadz tadi, gambar dia di bukunya. Gambarnya apa mungkin? Gambar motor deh tadi.
Ya ini didapati di sebagian thalabatul ilm, baik di pondok pesantren atau di luar pondok pesantren. Itu kalau gambar, kadang nulis-nulis sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pelajaran. Au yukthir al-iltifati, au yukthir al-iltifata, atau sering noleh-noleh. Wih, dengarkan baik-baik, jingoi ustadz itu, ini noleh kanan, noleh kiri. Oh, di situ, aduh ikhwan, tahu-tahu noleh sana. Orang masjidnya tingkat, noleh ke pucuk. Ada aku di tengah sana. Aduh aku lihat, ih kawan kuliah pun datang lagi. Rombongan si pelana itu ada tiga, itu kerudung dia kalau itu. Nah, gawe ini. Chattingan pula. Akhi yang di sebelah. Kami datang berlima ini tadi. Alhamdulillah anak ngajak kawan-kawan di kelas. Ya, jazal khairan atas informasi taklim tadi. Oh iya, ajaklah kawannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat hidayah. Itu gawi penuntut ilmu balabal. Ya. Banyak nulis sana nulis sini. Auyan syakil biman dakhala wa man kharaja, atau sibuk. Ya, sibuk ngeceki orang masuk, keluar masuk. Yang datang siapa, yang masuk siapa. Jengok. Bihaitsu la yadri ma huwa daras. Dari sisi dia tidak tahu apa pelajaran tadi. Selesai pelajaran dia tidak paham, tidak tahu apa yang disampaikan ustadz tadi. Au yafutu syai'un minhu, atau terluputkan bagi dia sesuatu dari pelajaran tadi. Falzam al-adaba litanjaha fit talab. Bolehlah antum jadikan apa statusnya? Falzam al-adaba litanjaha fit talab. Litanjaha, ya kan? Lamun taklil ya. Falzam al-adaba litanjaha fit talab. Pegangi adab, ya. Ya, niscaya engkau akan najah. Najah apa? Sukses ya. Sukses dalam mencari ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Adapun adab yang berikutnya, adab fi su'ali syekh, adab dalam bertanya kepada guru. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.